Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 SIP A dengan mata kuliah Praktikum Biokimia 2. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya Aulia Fitri Ramadini dengan ujung NIM 070. Dan saya Zati Purwaeni dengan ujung NIM 052. Saya Pinka Sriwayuni dengan ujung NIM 036. Dan saya Rita dengan ujung NIM 044. Percobaan pembuatan nata de aloe vera dilakukan dengan memanfaatkan bakteri Acetobacter psyllinum untuk menghasilkan selulosa dari ekstrak lidah buaya. Proses diawali dengan pencucian lidah buaya untuk menghilangkan kotoran dan getah atau aloin yang bersifat antimikroba. Kemudian dikupas, dipotong, lalu dihaluskan dan disaring agar diperoleh filtrat yang jernih. Filtrat direbus hingga mendidih untuk mensterilkan media, lalu ditambahkan gula sebagai sumber karbon, cuka untuk mengatur pH, dan amonium sulfat sebagai sumber nitrogen. Pemanasan ulang dilakukan agar semua bahan larut sempurna dan media homogen sebelum difermentasi. Secara biokimia, pembentukan nata seharusnya diawali dari hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim invertase. Glukosa kemudian dimanfaatkan oleh Acetobacter psyllinum sebagai bahan baku untuk sintesis selulosa melalui pembentukan UDP glukosa yang akan dipolimerisasi menjadi rantai beta 1,4 glukan. Rantai ini akan diekstrusi keluar sel sebagai mikrofibril dan membentuk lapisan nata di permukaan media. Namun pada percobaan ini, proses tersebut tidak terjadi secara optimal sehingga tidak terbentuk lapisan selulosa yang diharapkan. Kegagalan pembentukan nata kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor utama. Suhu media saat penambahan starter diduga masih terlalu tinggi sehingga menyebabkan denaturasi enzim dan kematian bakteri, sehingga metabolisme tidak berjalan. Nah, selain itu, pH media yang tidak berada pada kisaran optimum kurang lebih 3-45 dapat menghambat antibakteri enzim seperti invertase dan selulosa sintase. Faktor lain adalah kualitas starter yang mungkin untuk menurunkan dan berkontaminasi, sehingga jumlah dan aktivitas bakteri tidak cukup untuk memulai sintesis selulosa. Selain itu, kemungkinan masih adanya senyawa aloin pada lidah buaya juga dapat menjadi penyebab utama kegagalan karena sifatnya yang antimikroba dapat menghambat pertumbuhan Acetobacter psyllinum. Nah, ketersediaan oksigen yang kurang akibat wadah fermentasi yang kurang tepat juga dapat memperburuk kondisi karena bakteri ini bersifat aerob dan membutuhkan oksigen untuk membentuk nata di permukaan. Secara keseluruhan, kegagalan ini menunjukkan bahwa proses fermentasi sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan sehingga diperlakukan kontrol yang lebih ketat terhadap suhu pH, kebersihan, kualitas, starter, serta areasi agar pembentukan nata dapat berlangsung dengan optimal. Selain itu, faktor-faktor yang tersebut memungkinkan kesalahan teknis selama proses praktikum juga dapat mempengaruhi hasil seperti pengadukan yang kurang merata, proses pendinginan yang terlalu lama atau terlalu cepat, serta kondisi lingkungan yang kurang steril. Kontaminasi oleh mikroorganisme lain seperti jamur atau bakteri liar dapat bersaing dengan Acetobacter psyllinum dalam memanfaatkan nutrisi sehingga menghambat pembentukan selulosa. Oleh karena itu, ketelitian dalam setiap tahapan kerja sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan keberhasilan dalam membuat nata de aloe vera. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.